Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik ya. Sebelum kita belajar, persiapkan dulu alat tulisnya. Dipersiapkan dulu ya. Ya. Oke ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Ya, sebentar ya. Nah, cek lagi bukunya. Barangkali ada yang belum dikeluarkan. Baik ya. Oke. Baik. Sekarang Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan bersama Bapak. Ya, dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada ketua kelas, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya kehadirannya. Afika Ainun? Ya. Afika Sahwa? Agnia Ilma Hariri? Ya. Alifakul Maulana? Ya. Al-Khalifi Zikri Sudirman? Ya. Anissa Indah Pratiwi? Ya, oke. Anugrah Dwi Septian? Ya. Deanova An Alifa? Ya. Hasna Humaira? Oke, hadir ya. Ikhwan Dimas Maulana? Ya. Laura Putri Kenanga? Oke, baik. Muhammad Maulid Al-Fareza? Oke. Rizky Abdullah? Oke, hadir ya. Safa Kintan Maharani? Baik. Safina Hairani? Baik ya, semuanya hadir semua. Oke. Oke ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum itu, Bapak minta semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke. Selanjutnya menghadap ke depan, ya. Kita nyanyikan bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Siap? 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 Oke, baik ya, kita mulai ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu
kita pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke ya, silakan duduk kembali. Baik. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, oke. Sebelum ke tujuan, Bapak mau tanya dulu nih, apakah di rumahnya sudah sarapan pagi hari ini? Oke, gimana rasanya setelah sarapan pagi? Baik. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup ya. Nah, untuk dapat bertahan hidup, apa yang diperlukan oleh makhluk hidup? Oke, baik, semuanya bisa menjawab ya. Nah, di dalam ekosistem juga ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu komponen yang hidup. Contohnya apa saja? Manusia, tumbuh, dan mikroorganisme. Oke. Nah, sekarang juga ada yang namanya komponen tidak hidup, yaitu abiotik. Contohnya apa saja? Pertama, batu, tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Baik ya. Oke. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang rantai makanan pada ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun rantai makanan pada ekosistem. Yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan atau menampilkan hasil diskusi rantai makanan pada ekosistem. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem. Nah, ada lagi, peserta didik dapat menyusun jaring-jaring makanan pada ekosistem. Baik ya. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama, manfaatnya itu dapat memahami kompleksitas ekosistem. Yang kedua, dapat membedakan produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang ketiga, manfaatnya dapat memahami hubungan antar makhluk hidup. Yang keempat, manfaatnya yaitu memahami saling ketergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya ada memahami pengaruh makhluk hidup terhadap laju pertumbuhan populasi makhluk hidup yang lain. Baik ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada semua siswa dan memberikan masalah yang harus dipecahkan. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya tadi ya. Nah, selanjutnya peserta didik dibentuk secara berkelompok. Nanti Bapak akan membuat
kelompok untuk masing-masing siswa. Selanjutnya, peserta didik melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dalam buku siswa maupun bahan bacaan yang relevan untuk memecahkan masalah. Nanti juga Bapak akan memberikan yang namanya LKPD ya, dan juga bahan bacaan. Baik, selanjutnya peserta didik dapat merencanakan dan menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan tampil presentasi di depan kelas. Nanti semua kelompok yang telah ditugaskan akan tampil untuk mempresentasikan hasilnya. Baik ya. Nah, selanjutnya ada peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Nanti ada refleksi dan kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita akan melakukan yang namanya ice breaking supaya semuanya fokus dan konsentrasi. Baik ya. Untuk ice breakingnya, seperti yang kita lakukan sebelumnya ketika pembelajaran sebelumnya, kita menggunakan ice breaking tepuk. Ya, siap? Siap? Siap. Oke, baik ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Baik ya, silakan duduk kembali. Oke. Di sini Bapak punya materi untuk hari ini, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan materinya dan Bapak harapkan semuanya memperhatikan, menyimak, dan dapat menganalisis serta dapat mengetahui masalah yang ada pada materi yang Bapak sampaikan. Baik ya. Sekarang Bapak akan jelaskan. Bapak beri waktu semuanya untuk mengamati ya. Siap? Siap. Oke. Mengenal rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau yang disebut dengan pengurai. Nah, di sini untuk itu setiap makhluk hidup memerlukan makanan sebagai energi untuk bertahan hidup. Baik, di sini Bapak punya contoh ekosistem sawah. Nah, di sini ada gambar padi. Padi sebagai apa di sini? Produsen. Iya, betul. Yang kedua, tikus. Tikus sebagai apa tikus? Konsumen. Iya, bagus sekali. Selanjutnya ada ular. Ular sebagai apa di sini? Iya, bagus. Yang selanjutnya ada elang. Elang berfungsi sebagai apa? Oke. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri sebagai apa di sini? Oke, semua ini yang merupakan proses perpindahan energi karena ada yang dimakan dan memakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan bakteri, bakteri memberikan pupuk untuk padi. Baik ya. Oke. Selanjutnya Bapak ingin semuanya berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu rantai makanan. Bapak
minta semuanya berdiri. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, semangat ya. Kita gunakan nada anak kambing saya untuk menyanyikan lagu Rantai Makan. Siap ya? Siap. Nah, kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan, elahnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan, elahnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Baik, silakan duduk kembali ya. Baik. Nah, oke. Selanjutnya ada yang namanya produsen. Oke, produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya di sini yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu menyerap cahaya matahari. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Itu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk itu, mereka harus memakan makhluk hidup yang lain untuk bertahan hidup. Oke, di sini konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu herbivora. Herbivora itu merupakan hewan pemakan apa? Tumbuhan. Nah, contohnya apa saja di sini? Betul sekali. Yang kedua ada konsumen tingkat 2, yaitu karnivora. Yaitu hewan apa di situ? Pemakan daging. Contohnya apa saja? Bagus sekali ya. Yang ketiga ada yang namanya konsumen tingkat 3, yaitu apa? Karnivora, yaitu pemakan karnivora lain. Nah, di sini karnivora di konsumen 3 ini merupakan karnivora puncak. Jadi tidak ada predator lain yang memangsanya. Dia akan mati sendiri. Di sini contohnya apa di sini? Betul sekali, ular singa. Oke. Nah, selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Oke, dekomposer di sini adalah organisme yang berperan untuk menguraikan organisme yang telah mati. Contoh, kalau ada ayam mati, dia akan membusuk. Oleh apa? Oleh bakteri. Ada lagi, misalnya ada tikus mati, dia juga akan membusuk oleh bakteri. Nah, di sini contoh dekomposer ada 2, yaitu bakteri dan jamur. Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Nah, jika makhluk hidup itu mati, maka tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus atau pupuk ya. Nah, humus ini dibutuhkan oleh tumbuhan dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Nah, sehingga proses makan dan dimakan ini merupakan menjadi siklus yang
berputar. Jadi semuanya berputar seperti tadi ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan bakteri, bakteri memberikan pupuk untuk padi. Betul ya? Nah, oke. Oke, di sini Bapak punya rantai makanan, contoh rantai makanan berdasarkan ekosistem. Di sini Bapak contohkan ada 4 ekosistem. Yang pertama ekosistem sawah. Yang pertama ada padi dimakan tikus. Oke, tikus dimakan ular dimakan elang mati dimakan bakteri dan berputar kepada padi. Itu ekosistem sawah. Baik, selanjutnya ada ekosistem hutan. Daun pohon dimakan ulat, ulat dimakan burung dimakan elang mati dimakan bakteri. Bakteri kemudian memberikan pupuk untuk daun pohon. Oke. Selanjutnya itu ada ekosistem air tawar. Di sini teratai dimakan berudu. Berudu dimakan katak dimakan ular mati dimakan bakteri. Kemudian bakteri memberikan makanan untuk bunga teratai. Baik ya, itu ekosistem air tawar. Sekarang yang keempat yaitu ekosistem air laut. Rumput laut dimakan penyu. Penyu dimakan gurita dimakan ikan hiu. Betul sekali ya. Ini merupakan ekosistem air laut. Baik ya. Nah, pentingnya rantai makanan. Rantai makanan di sini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Baik. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Contohnya, jika keberadaan tikus di sawah berkurang, maka keberadaan ular juga akan berkurang. Sekarang Bapak akan contohkan lagi. Kalau misalnya ularnya tidak ada atau punah, kira-kira burung elang akan bagaimana? Mati karena kekurangan makanan. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di sini merupakan kumpulan makan dan dimakan yang saling berkaitan pada satu ekosistem. Baik ya, itu saja ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan juga di sini contohnya. Pohon merupakan makanan kupu-kupu dan semut. Kupu-kupu dan semut merupakan makanan katak. Katak makanan ular. Ular makanan elang. Elang dimakan bakteri. Bakteri memberikan pupuk kepada pohon. Semua ini merupakan proses jaring-jaring makanan. Baik ya, selanjutnya Bapak akan buka sesi tanya jawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Acungkan tangan. Iya, Agnia. Apa yang dimaksud dengan karnivora? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Karnivora itu merupakan hewan pemakan daging. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Dimas. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Bagus sekali ya pertanyaannya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses penyerapan cahaya oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Ada lagi? Ya. Yang dimaksud dengan Iki, gimana Iki? apa yang dimaksud herbivora? Herbivora, baik. Herbivora itu merupakan hewan pemakan tumbuhan. Ada lagi? Ya.
Apa yang dimaksud dengan produsen? Bagus sekali, Septian. Apa itu produsen? Produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ada lagi? Ya, Reza, gimana? Yang dimaksud dengan dekomposer? Bagus sekali. Dekomposer merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Baik ya. Nah, ada lagi tidak? Baik. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Betul sekali, itu pertanyaan sangat bagus ya. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Untuk itu, konsumen memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Baik. Bapak lihat nih, semuanya masih belum fokus ya. Kita akan coba supaya fokus, kita lakukan ice breaking. Siap? Siap. Semuanya berdiri. Berdiri ya semuanya. Selanjutnya semuanya harap untuk berhadapan dengan temannya masing-masing ya. Oke. Nah, ice breaking di sini clue-nya sangat mudah ya. Yaitu ketika Bapak bilang sakit, pegang pinggangnya. Ketika Bapak bilang sikut, pegang sikutnya. Ketika Bapak bilang sikat, ambil bendanya. Untuk itu, harap siapkan satu benda di tengah-tengah mejanya. Siap ya? Septian? Agar geser sebelah sini sedikit. Nah, oke. Siap? Siap. Kita coba dulu. Sakit, sikut, sikat. Oke. Seperti itu ya contohnya ya. Sekarang kita coba untuk lebih fokus lagi. Siap? Siap. Oke. Sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke. Tadi yang dapat di sini siapa? Reza ya. Di sini yang dapat Septia. Di sini Ali. Oke, sekali lagi ya. Siap? Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali ya. Baik, di sini Bapak akan membagi semua kelompok, yaitu membagi semua siswa ke dalam kelompok ya. Di sini Bapak buat untuk kelompok 1, yang kedua di sini untuk kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Nah, di sini Bapak minta semuanya harus kompak ya. Nah, oke. Sekarang Bapak akan berikan tugas LKPD untuk masing-masing kelompok. Sebentar ya. Itu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 3. Oke. Ini madingnya ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Baik ya. Oke. Sebelumnya semuanya perhatikan dulu ya. Sebelum dikerjakan, Bapak akan menyampaikan langkah-langkahnya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, bisa dibuka dulu bersama-sama LKPD-nya. Di paling depan jangan lupa tulis
yang namanya nama anggotanya terlebih dahulu ya. Nama anggotanya yang ini ya, yang ini. Oke, yang ini jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Ya. Betul. Yang sama seperti Bapak ya, sama saja ya, sama saja. Yang penting di sini ada namanya, ditulis dulu anggotanya ya. Kemudian setelah itu di bagian kolom jangan lupa diisi ya, diisi. Kemudian nanti diisi juga di kolom paling bawah tentang rantai makanan. Nah, selanjutnya nanti di pertanyaan ketiga yaitu ada yang namanya membuat jaring-jaring makanan. Nanti tinggal ditempel di madingnya masing-masing. Sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Baik ya. Nanti jangan lupa untuk diisi ya. Nah, dan ini jangan lupa untuk ditempel berdasarkan jaring-jaring makanannya ya. Baik ya, bisa ya? Oke. Oke, untuk kelompok 2 nanti jangan lupa nanti diisi ini ya. Diisi. Setelah itu nanti di sini juga rantai makanannya diisi ya. Dan juga nanti jangan lupa ditempel untuk jaring-jaring makanannya. Bisa ya? Bisa, oke. Oke, kelompok 3. Oke, ini sudah diisi ya. Ya, nanti jangan lupa ini diisi ya. Dan juga jaring-jaring makanannya jangan lupa diisi juga. Dan jangan lupa untuk ditempelkan ya. Ya, oke. Sudah paham ya? Sudah. Sudah, selamat mengerjakan. Baik ya. Bapak beri waktu untuk semuanya menyelesaikan masalah yang ada pada jaring-jaring makanan. Oke, siap?
Oke, udah bagus ya. Oke, ini udah sesuai ya, Nah, tinggal nanti dibuat ini aja ya, apa namanya, dibuat garisnya aja, ya sip. Oke, sudah semua sudah? Belum. Oke, kalau sudah selesai semua, nanti kita akan tampilkan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Belum. Baik ya. Ya. Oke. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Kelompok 3 sudah? Oke. Baik ya. Kita tunggu dulu kelompok 3. Oke. Selesai ya? Oke, baik. Sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya atau presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan peran masing-masing makhluk hidup tersebut dalam tabel di bawah ini. Ya. 1. Padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan bakteri berperan sebagai dekomposer. Setelah mengamati peran makhluk hidup pada rantai makanan, buatlah rantai makanan pada ekosistem hutan untuk kelompok 1. Ya. Daun pohon berperan sebagai produsen, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1, burung sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan bakteri berperan sebagai dekomposer. Oke, selanjutnya. Berdasarkan gambar di atas, susunlah jaring-jaring makanan baru pada ekosistem tersebut. Pohon buah merupakan makanan semut, semut merupakan makanan katak dan laba-laba, katak dan laba-laba merupakan makanan ular, ular merupakan makanan elang, dan elang merupakan makanan bakteri, dan bakteri menghasilkan pupuk bagi pohon buah. Oke. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sekarang Bapak ingin memberikan waktu untuk kelompok lain untuk menanggapi. Acungkan tangan.
Ya, Ainun, bagaimana Ainun? Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Dimas, bagaimana Dimas? Bagus sekali. Ada lagi? Ya, Alif, gimana Alif? Bagus. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke ya. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan peran masing-masing makhluk hidup tersebut dalam tabel di bawah ini. Padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, bakteri berperan sebagai dekomposer. Setelah mengamati peran makhluk hidup pada rantai makanan, buatlah rantai makanan pada ekosistem air tawar untuk kelompok 2. Teratai berperan sebagai produsen, berudu berperan sebagai konsumen tingkat 1, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, bakteri berperan sebagai dekomposer. Pohon buah dimakan semut dan kupu-kupu, kupu-kupu dan semut dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan bakteri, bakteri menghasilkan pupuk pada pohon buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, Bapak memberikan waktu lagi kepada kelompok lain untuk menanggapi. Siapa lagi yang menanggapi? Ya, Tiwi gimana? Sangat bagus. Ada lagi? Ya, Al-Khalifi. Gimana Al-Khalifi? Bagus. Ada lagi? Ya, Alif. Bagaimana Alif? Bagus. Ada lagi? Ya, Reza? Bagus. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk lagi ya. Oke. Oke, baik. Sekarang untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi kami. Pertanyaan 1. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan peran masing-masing makhluk hidup tersebut dalam tabel di bawah ini. 1. Padi di produsen, tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 3, 2, elang konsumen tingkat 3, bakteri dekomposer. 2. Setelah mengamati peran makhluk hidup pada rantai makanan, buatlah rantai makanan pada ekosistem air laut untuk kelompok 3 beserta keterangannya. Kelompok alas berisi penyu. Rumput laut dimakan penyu, penyu dimakan gurita, gurita dimakan ikan hiu, ikan hiu dimakan bakteri. Rumput dimakan semut dan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan bunglon, bunglon dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati dimakan bakteri, memberi pupuk untuk rumput.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak beri waktu untuk kelompok yang lain menanggapi. Siapa di sini? Ya, Septian. Bagaimana Septian? Luar biasa. Baik, ada lagi? Ya, Al-Khalifi bagaimana? Presentasinya bagus. Ada lagi? Ya, Agnia. Keren. Ada lagi? Ya, Tiwi. Bagus, siap. Oke, ada lagi? Ya, Ainun. Bagaimana Ainun? Bagus sekali. Baik ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali ya. Silakan duduk kembali. Oke. Setelah Bapak melihat ya, semuanya sudah bagus dalam memberikan hasil diskusinya. Namun ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan, terutama dalam menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, Bapak harapkan nanti untuk cara menganalisisnya diperbaiki lagi ya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama di rantai makanan. Tidak digabungkan antara proses makan dan dimakannya. Tapi Bapak acungi jempol untuk kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2, Bapak harapkan mungkin nanti yang paling diutamakan itu di rantai makanan. Analisisnya masih kurang tepat ya. Masih dalam tahap peran makhluk hidup, belum menjelaskan prosesnya. Oke. Dan untuk kelompok 3, Bapak ini menilai bahwasanya kelompok 3 kurang ini ya, kurang memahami teman-temannya. Kenapa? Seharusnya ketika mempresentasikan tidak boleh membelakangi ya. Nanti diperbaiki lagi, siap? Siap. Oke, tapi yang disampaikan sudah cukup bagus ya. Nah, oke, semuanya sudah menghasilkan penampilan yang terbaik. Bapak sangat mengapresiasi. Sebelumnya, beri tepuk tangan buat semuanya. Oke ya. Sebelumnya Bapak ingin memberikan sebuah ice breaking kembali. Kenapa? Tadi Bapak lihat masih banyak yang kurang semangat dan kurang fokus. Untuk itu, mari semua kita melakukan yang namanya ice breaking. Bapak minta semuanya untuk berdiri. Ya, berdiri. Dan menghadap ke Bapak sini. Siap? Oke. Selanjutnya kita akan tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Beri tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Untuk itu hari ini Bapak akan simpulkan ya. Dan kita simpulkan materi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu ada proses makan dan dimakan. Yang terdiri dari urutan apa? Produsen, konsumen, dan komposer. Oke, atau pengurai, betul sekali. Nah, di dalam yang namanya rantai makanan ada juga proses rantai makanan yang lebih luas, yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu ya banyak sekali makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Nah, oke ya. Selanjutnya kita akan mempelajari ya yang namanya rantai makanan ya. Kita ulas kembali ya yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Oke. Ya, sebentar ya. Oke.
Oke, ini ya. Nah, di sini Bapak punya contoh yang tadi kita ulas kembali ya. Di sini ada pohon dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan bakteri. Nah, kumpulan ini merupakan proses rantai makanan yang lebih luas. Untuk itu, Bapak harapkan semuanya bisa memahami dan juga bisa mempelajari yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik ya. Oke, selanjutnya ya. Oke. Bapak akan memberikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Jadi sifatnya individu. Untuk itu dikerjakan oleh sendiri. Jangan oleh temannya juga ya. Oke. Bapak akan bagikan dulu ya soalnya sebentar. Oke. Oke ya. Soal evaluasinya sudah dapat semua ya? Sudah? Sudah. Oke, baik. Yang pertama jangan lupa untuk tulis namanya ya. Yang kedua, jangan lupa untuk menuliskan nomor absen. Setelah itu, Bapak beri waktu untuk kalian mengerjakan. Ya, oke. Bapak beri waktu dan selamat mengerjakan.
Baik ya, sudah semuanya ya? Kalau sudah, Bapak minta untuk perwakilan masing-masing mengumpulkan ke meja Bapak ya, sini ya. Silakan untuk dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke. Oke ya. Baik ya. Jadi hari ini kita akan refleksikan pembelajaran hari ini, yaitu dengan refleksi yang namanya perasaan ya. Untuk itu tadi Bapak sudah memberikan sticky note untuk kamu tulis perasaanmu hari ini terhadap kegiatan belajar hari ini. Silakan untuk diisi perasaannya dan nanti jangan lupa untuk ditempelkan di mading refleksi yang sudah Bapak siapkan di depan. Oke ya, sudah bagus ya.
Oke, sudah bagus ya. Baik ya, kalau sudah semuanya, harap untuk menempelkan refleksinya di mading yang sudah Bapak siapkan ya. Jika sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh. Sudah semua? Oke. Sekarang Bapak akan bacakan ya. Di sini hasilnya seperti apa? Perasaan-perasaan hari ini ketika mempelajari materi hari ini. Oke, di sini contoh ada Alif. Alif di sini perasaannya senang ya. Selanjutnya ada Rizky Abdullah. Dia juga perasaannya senang. Ada lagi Hasna Humaira, sangat bahagia. Baik ya. Sangat bagus. Selanjutnya ada Sahwa. Dia juga sangat senang ketika hari ini mempelajari materi rantai makanan dan jaring-jaring makan. Oke, baik ya. Sebelum kita kembali ke langkah-langkah berikutnya, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya piramida makanan. Jadi nanti besok kita akan mempelajari materi tersebut. Sebelumnya ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah, yaitu daerah khas Jawa Barat dengan judul lagu Manuk Dadali. Selanjutnya Bapak minta semuanya untuk berdiri. Ya, berdiri dan pandangannya ke depan. Baik ya. Oke. Nah, kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadali. Siap ya? Oke. Sebentar Bapak perbaiki dulu ya ini. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak perbaiki dulu. Sebentar ya. Semuanya semangat ya.
Mesra puluh namun banyak kalingan Sukuna namun sejemah Tentang lalu Maka meja hari berkali dulu Selalu bisa Nusantara jangan Tanya cepat tentang Kaya tandingan Dika Busa sama Kaya kada kasih Bawa dena Makhluk dada Makhluk bangsa Tolong bangsa Indonesia Makhluk dada Pangkat bencana Rasa beri Rukun saka dena Rusa uyunan Tara pahiri Silipikana Teringis berapati Makhluk dada Mengandung sila Singa pria Kesambunglah bangsa di negara Indonesia Makhluk dada Makhluk panggana Pelak bangsa di Indonesia jaya Makhluk dada Pangkat bencana Resep Rukun saka benari Rusa uyunan Tara pahiri Silipikanya Teringis berapati Makhluk dada Mengandung sila Singa pria Kesambunglah bangsa di negara Indonesia. Oke ya, silakan duduk kembali. Baik. Oke. Selanjutnya Bapak minta untuk ketua kelasnya maju ke depan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya ya. Baik ya. Sebelum pulang, Bapak minta semuanya membereskan alat-alatnya ya. Dan buku yang di atas meja harap dibereskan sampai rapi terlebih dahulu ya. Sudah ya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.